Finder dulu Kak, coba. Email search atau domain search. Domain search. Nah, copy paste yang tadi sama. Ya, search. Nah, sama begitu munculnya. Prospeknya bawah. Terus all. Ini boleh? Sorry, udah berapa kali coba hari ini? Banyak. Oke, pantesan dia minta go pricing. Oh iya. Jadi khusus untuk snuff.io itu dibatasi 20 kali search. Ya, karena ini kita pakai yang free kan? Iya. Ya, makanya dia dibatasi, ditutup nih, harusnya muncul di sini, persis seperti yang di snuff.io. Coba lihat, yang di hunter.io, klik. Nah ini sama persis kayak gini, cuma bedanya ini ditampilkan di snuff.io. Jadi makanya di situ munculnya ini karena dia sudah berkali-kali mencari email dengan menggunakan snuff.io, dia hold 24 jam. Nanti besok sudah bisa pakai lagi. Hari ini saya belum pakai Pak. Oh belum pakai, tapi sebelumnya bukan 1 kali 24 jam. Berapa hari ya? Saya lupa. Pokoknya batasannya hari, bukan 24 jam. Dulu mau verifikasi atau kita mencari email yang sesuai dengan target buyer yang sudah kita cari. Kan kalau teman-teman sudah mengenerate melalui Trust Map ataupun melalui AI, kan kita dapetin nama perusahaan atau kita mendapatkan alamat website. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan memasukkan alamat websitenya di sini. Contoh, oke lah, pakai salah satu niche yang punyanya area. Sudah di download ada? Mana? Acak aja siapapun. Nah, contohnya ini pakai coconut SG. Ya, ini salah satu importer coconut di produk-produk coconut dan turunannya di Singapura. Nah, dia akan muncul begini teman-teman. Yang pertama, arahkan kursor teman-teman ke Finder, ya. Dari awalnya tadi enggak ini, Finder. Jadi kalau yang paling bawah. Nanti kalau udah muncul Finder itu akan muncul domain search. Nah, masukkan domainnya atau alamat websitenya. Finder, masuk domainnya. Ini peraturan ya, silakan boleh diikutin. Kalau udah bisa masuk, tapi kalau belum bisa masuk juga apa. Yang penting teman-teman ngikutin aja dulu cara-caranya. Terus masukkan alamat websitenya yang tadi sudah di scrap dari Trust Map and so on. Lalu klik find atau cari data yang relate dengan alamat website tersebut. Nah, muncul begini teman-teman. Ya, biasanya akan muncul tidak hanya cuma satu pilihan di sini, ada 2 atau 3 atau bahkan lebih. Ya, di sini muncul produk ataupun kontak dari si pemilik atau entitas bisnis coconut.sg nomor 1 dengan verification rate 99%. Teman-teman silakan ambil cari yang verification rate ini lebih dari di atas 80%. Entah itu dia sebagai as a trade marketing manager, as support, as so on. Kalau teman-teman hanya mendapatkannya info, ini valid nggak? Valid. Tapi ingat teman-teman, di dunia internasional terlebih webmaster siapapun ketika dia membuild sebuah website, pasti dia menyediakan layanan info as a general bulk email receiver. Jadi dia menerima email-email dari manapun dengan kapasitas berapapun masuk dulu ke email info. Itu sifatnya bahasanya adalah kotak surat
elektronik umum. Nah, kalau teman-teman itu mengupayakan kayak semacam bulk email spread atau kayak email tangki apa? Kok lupa namanya? Nah, cheat mail dan sebagainya itu biasanya ketika di target pertama yang akan dikirim pertama adalah ini info@coconuts.sg. Jadi alamat webmaster utamanya. Jadi masukin dulu kotak surat utamanya. Perkaranya adalah tidak hanya hunter.io dan snow.io, tapi lebih enak kalau diakses pakai laptop ataupun device. Silakan dibuka dulu dan langsung bikin akun hunter.io dan snow.io. Snow.io. Mana? So easy kan? Yang 10 AI ini saya target Bapak Ibu hari ini dapatkan 10.000 list of alert pakai AI doang. 5 menit bisa. Ganti produknya, ganti AI-nya, ganti negara tujuannya, itu pasti sudah bisa dapat 10.000. Produk saya satu lagi yang unik dan mempunyai warna yang tak mahal. Saya sedang melakukan riset market untuk perluasan pasar global saya. Buatkan list supplier untuk produk saya tersebut di Pakistan, melengkapi desain dengan alamat website dan alamat email dan sajikan dalam bentuk label. Oke, sip. Silakan review kembali. Barangkali ada yang salah, ada yang kurang titik, ada yang salah ketik dan sebagainya. Kalau sudah, saya minta tolong teman-teman jangan klik enter dulu. Silakan copy paste ke 10 AI yang tadi saya mention. Copy paste semuanya, tapi jangan enter dulu. Pokoknya copy paste aja dulu semuanya. Copy paste dulu semuanya. Copy paste dulu. Tidak satu pengembang saja. ChatGPT pengembangnya OpenAI. Gemini pengembangnya Google. Terus Lelama pengembangannya siapa? Meta. Qwen pengembangnya siapa? Alibaba. Grok pengembangnya XAI. Nah, kalau teman-teman bingung, Pak, ribet semuanya, cukup buka saja Monica. Dia sudah tersedia di multi platform dan dia sudah mengintegrasikan semua model large language model. Jadi cukup satu untuk bisa menampilkan keseluruhan hasil. Tapi Pak, apakah bisa kalau cuma Monica saja hasilnya bagus? Bisa, tergantung bagaimana cara kita nge-training. Yang kedua, DeepSeek. Ada yang tahu ini DeepSeek? Pernah bikin heboh, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu, gak lama. Qwen.ai. QWEN. Mana? Mirip-mirip, tapi kesemuanya kita pakai ini. Yang berikutnya Cloud.ai. CLAUDE. Cloud.ai. Cloud.ai. Nah, pelan-pelan ya, karena ini praktikal banget. Yang berikutnya Lelama. LLAMA.com. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa perbedaannya dan berasal dari ekosistem apa. Kalau Lelama ini dari Meta. Pak, kenapa nggak satu aja di ChatGPT? Nanti saya terangkan. Yang berikutnya Copilot.
Yang berikutnya kini. Kini untuk di depan ya. KINI. Kini. Yang berikutnya manus. Manus, MANUS. Yang berikutnya grok. 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 Oke, bisa diulangi Pak Kevin, apa aja yang udah dibuka? Itu sudah ditemukan. Yang dulu. Ya. Nah, itu muncul banyak judul majalah, buletin jendela, majalah akses, majalah Indo Invite, and so on and so on. Nah, sekarang kita fokus ke mungkin dua aja, kedua majalah. Satu, majalah akses. Silakan klik kanan open ini tab. Majalah akses. Yang kedua, arahkan kursor, silakan buka majalah peluang. Pak, gimana kalau kita mengulik yang lainnya? Boleh-boleh aja, tapi kita akan fokus ke dua majalah ini. Majalah akses itu adalah satu rilis yang dibuat oleh diplomat di Kementerian Luar Negeri, di mana majalah akses itu diterbitkan oleh Direktorat atau Dirjen Aspasaf Asia Pasifik. Sedangkan majalah peluang itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Buka dulu salah satu, yaitu majalah akses. Itu dia punya edisi banyak banget. Pak, barangnya di download semuanya, silakan download. Ya. Oh, publikasi, cari majalah. Bawah majalah. Yes. Ya, ketemu. Nah, klik kanan majalah akses dan klik kanan majalah peluang. Download semuanya teman-teman. Baca satu persatu. Di dalamnya yang teman-teman perlu cari adalah adanya peluang buyer yang biasanya disisipkan di dalam majalah tersebut, list of buyer. Contoh, misalkan saya ambil majalah peluang yang ngomongin pasar ikan di Amerika dan Eropa. Karena yang kedua adalah majalah akses yang ngomongin soal potensi dan peluang industri halal. Nah, itu bisa kita pakai. Yuk, tulis semuanya dulu. 5 menit. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa kok harus di-download? Kan ini Amerika dan Eropa, itu rata-rata usianya sudah lama, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Nah, ini teman-teman, topologi, apa ya istilahnya ya, karakteristik dasar bisnis di Eropa itu cenderung jauh lebih self-rated atau jauh lebih meter dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu selalu turnover, ada yang timbul, ada yang tenggelam, ada yang bangkit, ada yang nyusut, ada yang bikin baru, ada yang udah nggak ada. Kalau di Eropa dan Amerika itu cenderung stuck, meter, sudah segitu aja. Bayarnya buah, saya, namanya buah dan sayur. Bayar buah di Spain itu cuma 1 sama 2 orang.
lalu arahkan kursornya ke publikasi. Ini adalah eksportir dari perusahaan Seven Nusantara Ventures dengan pengalaman puluhan tahun dan sedang melakukan riset market. Carilah HS Code untuk produk kemiri dan cengkeh. Carikan HS Code dengan kombinasi 6 digit dan buat beberapa alternatif HS Code dengan sertifikasi dan kecocokan di atas 90%. Oke, ya. Dalam hitungan ketiga bersama-sama silakan klik enter. 3, 2, 1, enter. Kita lihat apa keajaiban yang bisa diberikan oleh ChatGPT. Muncul apa ini Pak? 3, 4, kamu yang berapa? 10. 10 rekomendasi. Berapa Kak? Kopi, oke, mantap. Berapa Pak? Oh, ada macam-macam ya Pak? Ada keranjang, ada lemari ya? Keluar semua Pak? Keluar Pak? Mantap. Oke, sekarang silakan catat HS code-nya yang muncul tuh. Silakan catat HS code-nya, di modul boleh, di HP boleh, whatever, dimanapun. Ya, ada catatan. Ya Bapak Ibu ya. Vietnam harga per unitnya berapa Bapak Ibu? Di sini 55 Indonesia 66. China 18. Filipina 56. Kok Indonesia lebih mahal gitu kan? India aja 65. Malaysia 180. Nah, ini Bapak Ibu harus lihat. Kenapa Vietnam bisa 55? Kalau Bapak Ibu pusing kok dia bisa lebih murah, gunakan kekuatan netizen, salahkan pemerintah. Oh pemerintah nih. Tapi minimal Bapak Ibu dengan data-data seperti ini, misalnya saya ambil contoh ya. Ini furniture. Misalnya Bapak Ibu mau masuk negara ini, concentration of supply country-nya 0,28 Amerika. Nah, misalnya nih kita ambil contoh furniture. Siap nggak bersaing dengan Vietnam yang utama? Perbedaannya 6.000 US dollar. Oh sorry, belakang ini ada ribunya lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini belakangnya masih ada 0,3 juta. Siap nggak bersaing dengan Vietnam? Bapak Ibu. Nah, apa kelebihan dari produk Vietnam? Bapak Ibu harus sedikit lagi. Kemudian Filipina, meskipun dia kecil, kenapa dia bisa masuk? Apa yang membuat dia bisa masuk? Jadi Bapak Ibu harus melakukan penelitian lebih lanjut. Ini cuma data awal. Data awal Bapak Ibu untuk berbisnis pada saat mau mengekspor ke Amerika, pesaing utamanya adalah ini, Vietnam. Selain mungkin teman-teman sendiri dari Indonesia, ya, teman-teman sendiri. Tapi dari Vietnam itu kok bisa ya? Misalnya Vietnam harganya lebih murah. Kenapa kira-kira lebih murah? Misalnya Bapak Ibu udah mengukur furniture. Satu furniture orang Vietnam tuh membuat satu furniture itu satu rokok 5 furniture. Kalau Indonesia 5 bungkus 0,383. Jadi akan masuk sini. Ini yang tadi diterapkan oleh Amerika untuk HS code ini ke seluruh dunia. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat tarifnya 0,00000. Atau kalau mau lihat lebih cepat, ini aja, diklik map. Kalau 0 itu biru. Rusia berapa Bapak Ibu? Di atas 50%. Inilah peta perang dagang. Furniture 0, ya kan warnanya ini Bapak Ibu ya. Tapi begitu ke ini, dia warnanya merah, marun. Merah marun itu di atas 50%. Jadi kalau ke Amerika, furniture. Jadi jangan takut, ekspor masih bisa ke Amerika. Produk
tertentu. Oke, ini dia. Ini untuk yang ini, untuk produk yang furniture. Nanti Bapak Ibu bisa cek ke produk-produk lainnya. Ini market assessment. Oke. Oke, di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena ya, silakan.